Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Hidayati, mahasiswi dari UIN Suskariau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu pelajaran tentang sosiolinguistik yang mana pada kali ini materi yang akan saya bahas yaitu adalah tentang alih kode. Alih kode. Alih kode adalah peristiwa peralihan dari satu kode ke kode yang lain dalam suatu peristiwa tutur. Nah, maksudnya di sini adalah peristiwa peralihan bahasa dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Misalnya, penutur menggunakan bahasa Indonesia, kemudian dia beralih menggunakan bahasa daerah. Alih kode merupakan salah satu aspek ketergantungan bahasa dalam masyarakat multilingual. Artinya, aspek terjadinya alih kode ini adalah karena ketergantungan orang yang dapat berbahasa banyak atau dia itu banyak menguasai bahasa lain sehingga terjadinya alih kode tersebut. Alih kode dan campur kode itu tidak sama. Alih kode dilakukan karena ada alasan tertentu seperti perubahan topik dan kehadiran orang ketiga dalam peristiwa tutur. Dengan kata lain, alih kode terjadi demi mencapai tujuan khusus, sebaliknya campur kode itu berbeda. Campur kode terjadi atau diterapkan tanpa ada maksud apa-apa atau tanpa ada tujuan khusus. Jadi, campur kode ini terjadi di luar kesadaran si penutur. Contohnya seperti bahasa anak Jaksel yang mana mereka itu mencampur adukkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang penyebab terjadinya alih kode. Penyebab terjadinya alih kode itu yang pertama ada penutur. Maksudnya di sini adalah penutur itu berasal dari daerah atau asal yang sama. Misalnya mereka ini baru pertama kali bertemu. Kemudian awal pertemuan itu mereka menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lain yang mana mereka tidak mengetahui bahwa mereka itu berasal dari negara yang sama atau asal yang sama. Nah, kemudian setelah mereka mengetahui bahwa asal mereka itu sama, akhirnya mereka beralih kode menggunakan bahasa di negara mereka. Contohnya video Vicky Naki dan seorang orang Korea yang sudah lama tinggal di Indonesia. Hey, Hi. what's up? Fine. Yeah. How about you? Same here. But not the best, but okay. I'm doing pretty good. Yeah. Sorry, I just hit my yeah. It's okay. It's okay. Okay. Do you mind? Oh, who's that? Hi, friend. Hello. She can't hear you. I'm. Just say hello. Oh my God. He said hello. Okay. Yeah. Okay. Just say. What is that? It's something. It's called bami mewah bulgogi. Oh, bulgogi. That's an Indonesian product, right? How did you get that? Oh, In yeah? Korea? Oh yeah. Yeah. Oh yeah. 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 I somehow got it. Ini tadi bulgoginya ketinggalan. No teh. Flip. Wait a minute. Yeah. Yo. What? That- What? That was Did you listen to me? that was Sundanese. No. Oke. Kamu Ya. Ya. Kenapa? Apa? Ada apa? Siapa? Di mana? Kenapa? Ada apa? Kenapa? Siapa? Di mana? Kenapa? Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Mau. Oke. Mau. Oke, bukan orang Korea. Oke, fix. Bukan orang Korea. Orang Korea. Oke, Orang Korea. Oke, jadi ceritanya pakai wig biar kelihatan kayak orang Korea. Oke. Enggak, ini oke. beneran. Ini rambut beneran. Masa nggak percaya sih aku orang Korea? Aku orang Korea. Terus tadi bahasa sekolah ngomong bahasa Sunda.
Lah, emang nggak boleh? Emang orang Korea nggak boleh ngomong pakai bahasa Sunda? Emang kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Di Indonesia lah, di mana lagi? Oh my god, tapi orang Korea beneran. Orang Korea beneran. No. Bisa kita lihat awal pertemuan itu, Vicky Naki adalah seorang YouTuber yang mana pada videonya tersebut dia sedang bermain Ome TV dengan orang-orang luar negeri atau luar dari Indonesia. Kemudian dia bertemu dengan orang atau dengan perempuan yang mana penampilan perempuan itu mirip dengan orang Korea. Kemudian Vicky Naki mengajaknya dengan berbahasa Inggris karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Nah, kemudian saat percakapan berlangsung pada video perempuan tersebut ada orang yang memberikan makanan kepadanya dengan menggunakan bahasa Sunda. Kemudian Vicky Naki itu terheran karena loh kenapa bisa ada orang di sana berbahasa Sunda. Akhirnya si perempuan tersebut memberikan kejutan kepada Vicky Naki dengan berbicara apa, kenapa, di mana, kenapa, apa, siapa. Dengan begitu Vicky Naki pun merasa dibohongi karena dia mengira itu adalah orang Korea asli. Ternyata dia itu adalah campuran Korea dengan Indonesia, yang mana dia sudah lama tinggal di Indonesia. Akhirnya dia bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita dapat melihat peralihan kode di sana, yang mana pada awal percakapan mereka itu menggunakan bahasa Inggris. Kemudian setelah Vicky Naki mengetahui bahwa perempuan itu bisa berbahasa Indonesia, dia beralih menggunakan bahasa Indonesia. Itulah contoh yang pertama. Selanjutnya kita akan beralih kepada penyebab selanjutnya, yaitu karena lawan tutur. Mitra tutur atau lawan tutur dapat menyebabkan peristiwa alih kode. Misalnya, si penutur ingin mengimbangi kemampuan bahasa lawan tuturnya. Misalnya, kita ambil video Jerome. Jerome ini adalah seorang mahasiswa adalah orang Indonesia yang kuliah di Jepang. Nah, jadi dia itu sering membuat konten bersama teman-temannya. Nah, bisa kita lihat nanti pada videonya itu si Jerome ini akan berbahasa Jepang kepada teman-temannya, yang mana Jerome ini mengimbangi kemampuan bahasa lawan tuturnya. Mari kita lihat videonya. Lagi naik sepeda. 今日はね、マクドナルドとピカチュウコラボした。そのピカチュウベーション。あれだよね。マクドナルドと BTS がコラボ。そうそうそう。でも日本はない。インドネシアでめっちゃくちゃ。インドネシアも？そうめちゃくちゃベトナムのやハイプ。つ見たわ。インドネシアもそうなんだ。インドネシアもそう。おーめっちゃ人買う。そう。日本はピカチュウだね。ピカチュウとコラボ。ピカチュウとコラボしてる。 Selanjutnya yaitu penyebab alih kode itu terjadi karena hadirnya penutur ketiga atau kehadiran orang ketiga. Kehadiran orang ketiga yang tidak berlatar belakang sama. Misalnya, Jerome dan Erika adalah orang yang berasal dari Indonesia. Jerome adalah orang yang berasal dari Indonesia, sedangkan Erika adalah orang campuran Indonesia dan Jepang. Nah, jadi ketika Jerome dan Erika bertutur atau melakukan percakapan, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian datang teman mereka, yaitu orang Jepang, karena mereka sama-sama tinggal di Jepang. Akhirnya Erika dan Jerome itu menggunakan bahasa Jepang agar dapat mengimbangi atau dapat melakukan percakapan yang baik dengan temannya orang Jepang tersebut. Mari kita simak videonya berikut ini. BTW guys, lihat deh guys, ini kan segi 8 ya. Sudutnya segi 8 berapa? 360 bagi 8. Enggak, sudutnya ini. Hah? Sudutnya yang ini. Kono kakudo wa? 45? 違うよ。違うよ。あ、待って20。待って違うよ。 360÷8 違うよ。これ絶対90度
ijo. あ、そうか。これこれこれ。あ、そうかそうかそうか。ごめんなさい。これそうかそうか。どちらかだと。どう Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya alih kode karena perubahan situasi. Nah, perubahan situasi di sini itu maksudnya adalah dari situasi formal ke informal. Contohnya pada saat contohnya seorang dosen itu memiliki teman yang mana pada saat di kampus mereka akan menggunakan bahasa formal. Kemudian jika mereka sedang keluar atau berada di luar kampus yang mana mereka itu sedang nongkrong atau sedang sedang reuni sesama teman, mereka akan menggunakan bahasa informal. Itulah contoh yang dapat saya berikan. Selanjutnya yaitu alih kode ini terjadi karena topik pembicaraan. Nah, sama seperti yang sebelumnya, yaitu topik pembicaraan ini bisa formal dan juga bisa informal. Pada saat topik pembicaraan formal, contohnya itu saat meeting di perusahaan, saat belajar di sekolah, atau saat sedang memulai percakapan dengan dosen, kita akan melakukan pembicaraan formal. Kemudian pembicaraan informal ini bisa kita lakukan pada saat kita berbicara atau memulai percakapan dengan sesama teman dan lain sebagainya. Demikianlah video yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.